berinteraksi bersama anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat semua? Ini kelas berapa? Kelas 6. Hari ini kita mau membaca bersama. Semua bisa baca? Bisa? Siapa belum bisa baca? Nah, tidak apa-apa, kita harus jujur. Jujur ya. Nah, sudah bisa. bagus, pintar ya. Pintar. Nah, jadi kita harus jujur ya. Jujur pada diri sendiri. Terus kita juga tidak boleh takut salah. Salah itu ada memang. Ya. Dan nanti kalau salah kita perbaiki. Nah, yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan belajar. Ya, gitu ya. Kalian tidak boleh salah. Tidak boleh takut salah. Salah itu wajar ya. Semua itu orang bisa karena dia belajar. Pak Burhan juga bisa jadi polisi karena Pak Burhan juga belajar. Tentu kan adik-adik semua pasti punya cita-cita. Siapa mau jadi polisi? Nah, banyak juga menjadi polisi. Siapa mau jadi tentara? Angkat tangan tidak apa-apa. Ah, tentara ada juga. Yang mau jadi guru siapa? Ah, pintar. Terus yang lain mau jadi apa? Nah, nanti Pak Burhan akan bagikan sama adik-adik semua untuk kita membaca bersama. Bacanya sebentar aja. Habis itu kalian harus berani. Berani apa? Kalian harus berani tampil ke depan lagi. Ingat, tidak boleh takut salah ya. Salah itu tidak apa-apa. Kalau ada yang berani nanti ceritakan lagi apa tadi yang dibaca, atau baca di depan juga boleh, tidak apa-apa. Nanti Pak Burhan kasih hadiah. Mau hadiah? Mau tidak? Ada nama siapa? Ade? Jadi ada cita-cita Berlin gak ada penampilan deh piala ini junior pilan Marcelina. itu sing bang Hah, siapa? Jupritus Alexander Singkwa Alexander Samuel Artulir Artulir Kakak. Ini nama siapa? Ronald Bogor Ronald Jackson Martin Nofri Joffrey. Selesai membaca? Tadi bukunya sudah dibaca Pak. Sekarang siapa yang berani yang bisa cerita isi dari bacanya tadi? Ayo, harus berani, tidak boleh takut salah. Ya, jangan takut salah ya. Jadi harus berani. Siapa yang berani baca kembali, cerita kembali dan isi buku bacanya. Pak Burhan sudah baca semua. Pak Burhan sudah baca semua isi bukunya. Kalau yang berani ini, Pak Burhan kasih hadiah. Di sini ada pensil warna. Cerita kembali aja, cerita singkat saja. Tadi ceritanya bukunya ini, tadi saya cerita begini ya. Ronald, nah yang lain dengar ya. Ronald akan membacakan tadi apa yang dibaca ya. Nah, coba Ronald baca yang keras. Tersebutlah sebuah kerajaan yang sangat makmur di Kalimantan Selatan. Rajanya yang sangat dekat dengan rakyat, hingga rakyatnya pun sangat mencintai rajanya.
Tidak jauh dari istana tinggallah seseorang janda dengan 1 orang anak. Karena kedekatannya dengan rakyat, hingga anak janda itu sering bermain di halaman kerajaan bersama teman-teman sebanyak. Nama siapa? Yuniarti. Ya. Tulang Bawang adalah sungai yang sangat terkenal di daerah Lampung. Pada zaman dahulu di sungai itu hidup seekor buaya yang sangat kuat. Banyak orang yang telah menjadi korbannya. Suatu hari ada seorang gadis cantik hilang di sungai itu. Aminah namanya. Penduduk beramai-ramai mencari Aminah, namun tidak juga ditemukan. Ternyata buaya itu bisa bicara. Hai gadis cantik, jangan takut kepadaku. Aku ini sebenarnya manusia yang dikutuk oleh para dewa. Bagus ya. Ya. Tadi sudah kita bercerita di depan, ini masih ada. Sekarang saya mau tanya saja. Nah, siapa yang hafal Pancasila? Nah, coba yang tadi. Apa sih? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tepuk tangan. Walaupun ada salah, tidak apa-apa, yang penting berani ya. Nah, gitu ya. Jadi buat adik-adik semua, jangan takut salah ya. Salah itu ada memang. Kita perbaiki. Yang penting kita berani dulu ya. Dari tampil ke depan. Ada yang tahu nama saya tadi? Siapa namanya? Hah? Bapak siapa? Nama siapa? Ya, Pak Burhan namanya ya. Ya, udah beri mobil ya. Nah, ini jangan sampai ini ya. Tenang, tidak apa-apa. Tadi Om bilang kalau salah itu tidak apa-apa loh. Nah, jadi Om tetap kasih juga. Ya. Nah, pada suatu tempat di hutan yang besar sekali, hiduplah seekor semut merah. Saat lapar, semut merah itu tersebut berjalan mengelilingi hutan sampai siang. Dia belum menemukan makanan apa yang akan nanti dia makan. Karena merasa lelah, si semut merah tadi dia berteduh di bawah pohon. Aduh, capek sekali. Dia sambil berteduh di bawah pohon, terus dia lihat ke atas. Dia lihat ke atas, ada kepompong. Tahu kepompong?
Kepompong itu ulat yang masih dibungkus sebelum jadi kupu-kupu. Itu kepompong. Karena itu semut, si semut lihat ada kepompong di atas, sesemutnya langsung naik ke atas, naik di atas pohon sampai di atas. Dia berkata sama si kepompong, "Hei kepompong jelek, hei kepompong buruk, kasihan sekali kamu. Hanya diam di situ, tidak bisa bergerak kemana-mana. Lihat aku, si semut merah, bisa berjalan ke sana ke sini dengan bebas. Sementara kamu hanya diam saja, tidak bisa bergerak. Kasihan sekali kamu kepompong jelek," kata semut. Terus si kepompong tadi, dia tidak bisa berkata-kata karena dia masih di dalam bungkusannya. Kepompong hanya diam saja, tapi dia tahu apa yang dikatakan sama semut tadi. Dia mau membalas, tapi dia tidak bisa. Setelah puas-puasnya si semut tadi mengolok-olok si kepompong, semutnya turun. Dia turun ke bawah, turun sampai di bawah. Dia teriak ke atas, "Kepompong jelek," dia masih olok lagi. "Kepompong buruk rupa, saya akan meninggalkan kamu. Saya mau pergi jalan sebebas-bebas saya, karena saya bisa bergerak, bisa berjalan kemana-mana." Akhirnya si semut pergi jauh meninggalkan kepompong yang di pohon tadi, pergi mencari makan. Terus keesokan harinya, setelah semut itu jauh sekali, keesokan harinya kepompong tadi mulai bergerak. Kepompong kan tergantung di pohon itu. Dia mulai bergerak. Setelah dia mulai bergerak, dia tendang kakinya, terlepas dari dia kepompong tadi. Dari bulatan kepompong tadi, terus tahu-taunya dia berubah menjadi apa? Menjadi kupu-kupu. Terus kepompong tadi berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, yang terbang. Hanya kepompong senang. Kepompong tadi senang, sudah berubah menjadi kupu-kupu. Dia terbang mengelilingi hutan, mengelilingi pohon-pohon yang ada. Terus pada suatu ketika, si semut tadi teringat akan kepompong. Bagaimana kabarnya kepompong yang si jelek tadi ya? Saya mau ke pohon tadi, mau mengejek-ejek dia lagi. Akhirnya kepompong berjalan dengan semangat, dengan gagah, dengan sombongnya, dengan angkuhnya. Nah, saya harus mengolok-olok lagi dari kepompong. Dia jalan sampai semangat, dia sampai di pohon tadi. Si kepompong heran, si semut heran. Kepompong di pohon tadi mana? Bukannya dia seharusnya ada di sini. Hanya kepompong mencari ke sana ke semari. Dia cari, kok tidak ketemu. Kemana dia? Dia teriak-teriak, kepompong jelek, kepompong buruk rupa, di mana kamu? Dia teriak-teriak, tidak ada, dia tidak ketemu-ketemu. Akhirnya pas si semut jalan ke depan ini, pas dia mau balik lagi, dia kaget. Dia lihat kepompong, baru lihat, dia lihat kupu-kupu. Baru kupu-kupunya cantik. Langsung kupu-kupunya bilang, "Hai semut merah, apa kabarmu?" Terus si semut merah kaget. Ini orang kenapa bisa tahu saya? Ini siapa? Baru si semut merasa kagum. Wih, kupu-kupu kok cantik sekali. Terus kupu-kupu bertanya lagi, "Hei semut, kenapa kau bengong melihat saya? Apa kabarmu?" Akhirnya semut itu menjawab, dia dengan gugupnya, "Kabar saya baik." "Kamu siapa?" katanya semut. "Saya adalah kepompong yang kamu olok-olok kemarin. Saya adalah kepompong yang kamu bilang jelek, yang kamu bilang buruk rupa, yang kamu bilang tidak bisa kemana-mana karena hanya diam terbungkus.
itulah saya kepompong. Tapi hari ini saya sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan kupu-kupu yang bisa terbang ke sana kemari, terbang jauh, terbang sebebas-bebasnya. Akhirnya kupu-kupu bertanya sama semut, apakah kamu bisa berterbang, semut? Si semut tidak bisa menjawab dan kupu-kupu pun pergi. Akhirnya semut tadi menyesal karena telah mengejek kepompong tadi yang menjadi kupu-kupu. Dia menyesal kenapa kemarin harus ejek, saya harus olok kepompong. Ternyata kepompong itu telah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi dari cerita itu kita bisa ambil kesimpulan apa? Siapa yang tahu? Apa? Nah, dari cerita tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita hidup tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, ya. Karena mungkin orang yang sekarang di bawahnya kita nanti bisa naik di atas kita. Orang yang sekarang tidak bisa membaca, tidak bisa belajar, tapi dengan tekunnya dia belajar, nanti pasti dia akan lebih lagi dari kita. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Terus kita juga tidak boleh mengejek atau mengolok teman-teman, ya. Nah, jadi kalau teman ada di semua, sama teman-teman harus baik-baik, ya. Nah, tidak boleh saling mengejek atau mengolok temannya. Kalau ada temannya yang salah, mungkin ditanya sama guru, terus dia jawabnya salah, kalian bagaimana? Tertawa tidak? Hah? Tidak. Iya, tidak boleh tertawakan, ya. Tidak boleh tertawakan teman yang salah, ya. Saya minta kepada adik semua untuk rajin belajar, untuk meraih cita-citanya. Terus yang pertama, terus yang kedua, kalian semua harus menghormati orang tua. Harus menghormati orang tua. Orang tua di rumah kalian tuh kalau di sekolah itu ada dua. Orang tua di rumah sama orang tua di sekolah. Ya, begitu. Jadi di sekolah juga itu orang tuanya kalian. Guru itu adalah orang tuanya kalian. Jadi kalau kalian adik-adik semua kalau dimarahin sama ibu bapak guru, ditegur sama ibu bapak guru, kalian pulang ke rumah mengadu orang tua tidak? Tidak. Hah, betul? Betul. Hah? Betul. Betul. Kurang semangat, betul? Betul. Tidak boleh, ya? Nah, karena tadi orang tua kalian di sekolah adalah guru, ya. Jadi kalau tidak ada itu guru itu yang mau menjebloskan kalian semua ke hal-hal yang tidak baik. Kalau bapak ibu guru tegur itu ada tujuannya karena supaya kalian bisa pintar. Pintar, ya. Jadi kalian harus menghormati guru, menghormati orang tua di rumah. Terus selanjutnya kalian harus rajin datang sekolah, ya. Rajin datang sekolah tepat waktu. Sebelum datang sekolah harus mandi. Jangan lupa gosok gigi, ya, supaya kalian sehat, supaya nanti bisa cita-citanya bisa tercapai. Hari ini mungkin saya sekian saja untuk kegiatannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat adik-adik semua, buat mama juga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, anak-anakku, coba semua ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak Burhan. Baik, terima kasih Pak Burhan telah meluangkan waktu untuk kami. Ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa
Dan kami juga keluarga besar SDN Sobarane 2 khususnya anak kelas 6 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman atau donatur yang telah membantu kami lewat tangannya Bapak Burhan. Kalau Bapak Burhan tidak melakukan ini, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Tapi ini sangat luar biasa untuk kami dan berterima kasih. Semoga apa yang Pak Burhan lakukan untuk Sumba Barat dan bahkan untuk Sumba ini, Tuhan menyertai Pak Burhan dalam bekerja dan dalam keluarga. Ini saja ucapan terima kasih kami. Semua ucapkan salam. Sekali lagi, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, ini saja yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada juga yang kami bisa berikan kepada Bapak, hanya doa yang kami